Berarti anggotanya itu adalah 1 dan 5. Terus 2 dan 4. Selanjutnya Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Oke, pada video kali ini kita akan belajar materi peluang lanjutan materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Khusus materi kali ini kita akan membahas tentang komplement suatu kejadian. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja kalian siapin bukunya, langsung kalian siapin pulpennya, dan ini dia videonya. Oke, baiklah, kita mulai pembahasan tentang komplement suatu kejadian. Nah, jadi di sini misalkan ada sebuah kejadian yang kita namakan dengan A, maka terdapat kejadian bukan A. Nah, kejadian bukan A ini biasanya dilambangkan dengan A komplement. Oke, ini ya, A komplement. Selanjutnya, jika ada peluang kejadian A yang biasanya kita tulis dengan PA, maka peluang kejadian bukan A itu kita tulis dengan PA komplement. Oke, jadi untuk mencari PA komplement itu rumusnya adalah PA komplement itu sama dengan 1 dikurang PA. Nah, PA sendiri itu adalah peluang suatu kejadian A, sedangkan PA komplement itu adalah peluang kejadian bukan A. Oke, agar lebih jelas lagi, mari kita ke contoh soal. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Jadi contohnya itu yaitu jika peluang hari esok akan turun hujan adalah 0,45. Berapakah peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari? Nah, jadi di sini ada suatu kejadian hari esok akan turun hujan, ya. Jadi kejadian yang diketahui itu adalah hari esok turun hujan. Nah, misalkan kejadian hari esok turun hujan itu kita misalkan dengan kejadian A. Nah, maka pertanyaannya tadi adalah peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari. Berarti hari esok cerah ya, hari esok cerah. Itu adalah kejadian yang bukan A ya. Kejadian yang bukan A berarti A komplement. Maka diketahui tadi peluang A itu adalah 0,45. Untuk mencari berapakah peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari, maka kita gunakan rumus PA komplement. Karena hari esok cerah itu adalah komplement dari hari esok turun hujan. Oke, langsung saja kita cari. Maka PA komplement itu sama dengan 1 dikurang PA, peluang dari kejadian A. Nah, dan kejadian A udah diketahui yaitu 0,45. Berarti 1 dikurang 0,45. Jadi 1 kurang 0,45 itu adalah 0,55. Jadi seperti ini ya untuk menjawab contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Jika satu huruf dikeluarkan dari kata Indonesia secara acak, tentukan peluang terambilnya huruf A, I, B, bukan huruf I. Nah, maka telah diketahui bahwa ada suatu kejadian yaitu terambilnya huruf I. Maka kita misalkan kejadian terambilnya huruf I itu adalah kejadian B. Oke. Dan maka kejadian terambilnya huruf bukan I adalah B komplement. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya karena di soal tidak diketahui peluang dari terambilnya huruf I, maka kita tentukan dulu peluang terambilnya huruf I. Oke, jadi peluang terambilnya huruf I itu adalah PB sama dengan NB per NS. Oke, berarti kita cari dulu banyaknya anggota B. Berarti banyaknya huruf I. Di kata Indonesia banyaknya huruf I adalah 2. Maka NB-nya itu adalah 2.
Yang kedua itu NS. Jadi NS itu adalah banyaknya huruf total yang ada di kata Indonesia. Maka kata Indonesia itu jumlahnya ada 9 huruf. Maka NS-nya itu adalah 9. Maka peluang terambilnya huruf I itu adalah 2/9. Sedangkan ini jawaban yang A ya. Sedangkan yang B, peluang terambilnya huruf bukan I adalah, maka kita tulis saja, karena terambilnya huruf bukan I itu adalah B komplement, maka peluang B komplement itu adalah 1 dikurang PB, peluang dari kejadian B. Maka sama dengan 1 dikurang kejadian B tadi 2/9. Maka 1 dikurang 2/9 itu adalah 7/9. Oke, karena 1 itu adalah 9/9. Kalau kita samakan penyebutnya jadi 9/9 dikurang 2/9, maka 7/9. Inilah jawaban nomor 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Jadi soalnya yaitu dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang munculnya, yang A itu kartu as dan yang B itu bukan kartu as. Nah, jadi diketahui di sini ada kejadian yaitu munculnya kartu as. Nah, jadi misalkan kejadian munculnya kartu as itu adalah kejadian A, dan kejadian munculnya kartu bukan as, berarti kartu bukan as berarti komplement dari kejadian A. Maka kita tulis A komplement. Nah, sama seperti soal nomor 2, peluang dari munculnya kartu as itu belum diketahui, maka kita cari dulu. Maka peluang dari A itu adalah NA per NS. Nah, kartu as ya, berarti banyak anggota kartu as di dalam kartu bridge. Kartu as di kartu bridge ada 4, maka NA-nya itu adalah 4. Dan total kartu bridge satu set itu ada 52, maka peluangnya itu adalah 4/52. Maka 4/52 itu bisa kita sederhanain, sama-sama dibagikan dengan 4. 4 bagi 4 itu 1, 52 bagi 4 itu adalah 13. Maka peluang kejadian munculnya kartu as adalah 1/13. Ini yang A. Terus kita tentukan yang B. Oke, berarti yang B kita gunakan rumus komplement ya, komplement suatu kejadian, PA komplement itu sama dengan 1 dikurang PA. Oke, maka PA-nya tadi 1/13 ya, berarti 1 kurang 1/13. Nah, jadi kalau 1 itu dijadikan pecahan, maka agar penyebutnya 13, maka dia menjadi 13/13. 13/13 dikurang 1/13 menjadi 12/13. Jadi, kejadian munculnya kartu bukan as adalah 12/13. Jadi seperti itu contoh soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4, yaitu 2 dadu dilemparkan bersama-sama dan tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Yang kedua itu tidak berjumlah 6, maka berjumlah 6 itu kita misalkan dengan peluang H. Oke, terus berarti munculnya mata dadu tidak berjumlah 6 adalah komplement dari H. Maka dia kita tulis H komplement. Nah, sama seperti soal nomor 2 dan 3, karena peluang dari H itu belum diketahui, kita cari dulu peluangnya. Maka peluang dari H itu adalah NH per NS. Nah, NH-nya berapa? Maka kita tentukan dulu anggota dari H. Anggota dari H itu adalah, oke, mata dadu yang berjumlah 6. Jadi, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 6. Berarti anggotanya itu adalah 1 dan 5. Terus 2 dan 4. Selanjutnya itu 3 dan 3. Terus ada 4 dan 2. Dan ada 5 dan 1.
Ada lagi? Kalian bisa lihat di atas? Oke, cukup ya, cukup sampai di sini aja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NH-nya ada 5. Sedangkan sampel 2 dadu itu adalah 36. Maka peluang dari pH itu adalah 5/36. Maka ini jawaban A, dan B-nya itu adalah pH komplement itu sama dengan 1 dikurang pH. Maka pH-nya tadi 5/36. Maka 1 itu kalau kita jadikan pecahan dan berpenyebut 36, maka dia menjadi 36/36. Oke, 36/36 dikurang 5/36. Jadi menjadi 36 kurang 5 itu adalah 31/36. Jadi seperti ini contoh soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Jadi soalnya itu peluang A memenangkan pertandingan bulu tangkis dengan B adalah 0,2. Berapa peluang A akan kalah? Jadi kejadiannya itu adalah peluang A menang itu 0,2, sedangkan peluang A kalah. Maka karena ini peluang A kalah itu adalah berbanding terbalik dengan menang, maka dia adalah komplement dari A. Komplement dari A. Oke, berarti PA-nya udah diketahui itu adalah 0,2. Maka PA komplement itu sama dengan 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Jadi peluang A akan kalah itu adalah 0,8. Oke, jadi seperti ini contoh-contoh soal yang ada di komplement suatu kejadian. Oke everyone, itu tadi pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang juga ingin merekomendasikan sebuah video, jangan lupa juga tinggalkan komentarnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, serta di subscribe, dan di share ke teman-temannya, agar kita sama-sama berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton videonya.